Selamat datang kembali di channel Anime Zone. Pada video kali ini kita akan membahas tentang bajak laut rambut merah. Yap, bajak laut rambut merah pimpinan Shanks ini merupakan salah satu kelompok bajak laut yang paling dinantikan kekuatan serta aksinya dalam dunia One Piece. Dan setelah penantian panjang, akhirnya informasi tentang kekuatan dan kemampuan mereka sedikit banyak terungkap, terutama setelah rilisnya One Piece Movie Red beberapa waktu lalu. Dan Oda Sensei sendiri mengkonfirmasi langsung melalui 4 Billion Data Book beberapa waktu lalu. Kemudian, bagaimana sebenarnya kekuatan kelompok Zonko 1 ini? Berikut kita akan membahasnya di sini. Namun perlu diingat, pembahasan yang akan kami sebutkan nantinya hanyalah sebuah opini dan spekulasi pribadi berdasarkan fakta dan informasi yang sudah dikumpulkan. Namun seperti biasa, sebelum masuk pembahasan, silahkan klik tombol subscribe dan aktifkan notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan informasi dan teori menarik seputar One Piece dari channel Anime Zone. Kalau sudah, terima kasih. Akagami no Shanks. Sebagai seorang kapten kelompok bajak laut terkenal, tentu saja kekuatan Shanks harus setidaknya berada di level teratas. Dan benar saja, ia merupakan salah satu orang terkuat di dunia One Piece yang bisa disejarkan dengan para legenda ataupun orang-orang terkuat lain dalam serial ini. Kekuatan Shanks sendiri berasal dari penggunaan haki yang berada di level teratas. Disebutkan bahwa ia menguasai ketiga jenis haki dan semua kekuatan itu bisa digunakannya dengan sangat baik. Misalnya saja, Hausoku Haki miliknya yang ditampilkan memiliki jangkauan yang sangat luas, bahkan sampai berkilo-kilometer jauhnya. Tak mudah bagi seorang pengguna Hausoku Haki untuk mampu mencapai level tersebut. Keunggulan Hausoku Haki Shanks bukan hanya mampu mengintimidasi lawan, namun membuat siapapun yang menjadi targetnya akan kesulitan bernapas dan mengalami kepanikan yang luar biasa. Hal itu ditampilkan ketika ia mengarahkan Hausoku Haki miliknya kepada Admiral Green Bull. Informasi lain yang sudah terkonfirmasi juga menyebutkan bahwa Hausoku Haki Shanks mampu menekan Kenbunsoku Haki musuh untuk melihat masa depan. Untuk itu, Hausoku Haki miliknya juga disebut sebagai Kenbunsoku Killer atau pembunuh Kenbunsoku Haki. Dapat disimpulkan bahwa Shanks merupakan pengguna Hausoku Haki terkuat yang sudah ditampilkan hingga saat ini. Dan kami sudah meyakini itu sejak awal. Selain itu semua, keunikan dari kekuatan Shanks juga terletak pada pedangnya yang mampu mengeluarkan api. Namun belum dijelaskan mengapa pedang yang bernama Griffon tersebut mampu menghasilkan api. Yang jelas, itu merupakan salah satu keunggulan yang dimilikinya sebagai seorang yang tak memiliki kemampuan buah iblis. Fakta lain dari Shanks adalah ia ditemukan oleh Roger dan kawan-kawan dalam peti harta karun yang mereka curi di God Valley saat peristiwa melawan Rocks di Sebek. Saat itu ia masih berusia 1 tahun, dan menurut Gorosei, Shanks punya hubungan dengan bangsawan dunia. Yap, untuk membahas satu karakter ini saja mungkin bisa sangat panjang, karena Shanks merupakan pemicu utama dari cerita One Piece ini. Ben Beckman. Ben Beckman merupakan seorang wakil kapten dari bajak laut Akagami. Ia disebut sebagai salah satu karakter paling cerdas di dunia One Piece. Dan menurut informasi yang tersebar, kekuatan Ben Beckman nyaris setara dengan sang kapten Akagami no Shanks. Itu berarti Ben Beckman juga memiliki kemampuan yang tak jauh berbeda dari Shanks. Selain itu, ia disebutkan juga merupakan seorang master haki, namun tak disebutkan kalau ia mampu menguasai ketiga jenis haki. Dalam dunia One Piece, seseorang yang dijuluki sebagai master haki sudah bisa kita pastikan sangat kuat. Misalnya saja seperti Rayleigh yang juga tangan kanan dari Goldie Roger, di mana ia merupakan master haki. Kuatannya saat masa keemasan tak perlu diragukan lagi. Selain pengguna haki yang hebat, Ben Beckman juga menggunakan senapan sebagai senjatanya. Menurut informasi, ia merupakan seorang penembak jitu yang pelurunya bisa menembus apapun. Hal itu menunjukkan bahwa ia mampu menguasai Busosoko Haki tingkat lanjut dan melapisi senjata dan pelurunya dengan haki tingkat tinggi. Maka tak heran mengapa Kizaru sampai mengangkat tangannya ketika Ben mengenodongkan senapan ke arah sangat viral. Fakta lain mengungkapkan bahwa Ben juga merupakan seorang playboy akut. Lucky Row. Lucky Row merupakan salah satu anggota bajak laut Akagami yang sangat misterius sampai saat ini. Hal itu dikarenakan ia adalah orang pertama yang diketahui membunuh seseorang di dunia One Piece. Ia melakukan itu kepada anak buah Higuma sang bandit gunung.
Ternyata, kekuatan dari Lucky Row sendiri adalah murni seorang pengguna haki tanpa menggunakan buah iblis apapun. Sama seperti Ben Beckman, ia disebut sebagai Master Haki, namun tak dijelaskan apakah ia mampu menguasai ketiga jenis haki sekaligus. Namun yang jelas, ia merupakan seorang yang ahli dalam menggunakan Bushoku Haki dan Kenbunsoku Haki. Seperti informasi dalam movie Red, ia menggunakan jurus menggelinding seperti bola, mirip Choji pada anime Naruto. Memang terlihat aneh dan konyol, namun melihat dari bagaimana Shanks mempertahankan dia sebagai krunya, itu berarti Lucky Row memiliki kekuatan yang tak kalah hebat. Selain itu, posisinya di dalam bajak laut Akagami adalah seorang koki kapal, sama seperti Sanji di bajak laut topi jerami. Tak heran kalau ia selalu membawa daging kemana-mana dan memperlihatkan tubuh gempalnya. Yasop. Dikonfirmasi juga bahwa Yasop adalah seorang sniper atau penembak jitu dalam kelompok bajak laut Akagami, di mana ia juga merupakan seorang pengguna haki yang cukup handal, terutama ketika menggunakan Kenbunsoku Haki miliknya. Ia diketahui telah menggunakan Kenbunsoku Haki tingkat lanjut, dan seperti yang diketahui, ia tak pernah sekalipun meleset dalam menembak. Kemungkinan besar hal tersebut dikarenakan Kenbunsoku Haki miliknya yang sudah berada di tahap tertinggi. Selain itu, ia juga mampu melapisi senjatanya dengan Bushoku Haki. Tak seperti pengguna senjata api pada umumnya, Yasop mampu mengkombinasikan ketajaman insting Kenbunsoku Haki miliknya dan kekuatan dari Bushoku Haki. Hal itu membuat seorang Logia pun tak akan mampu bertahan dari serangan Yasop. Hongo. Selain keempat karakter yang sebelumnya sudah kami sebutkan, Hongo merupakan nama anggota kelompok bajak laut Akagami yang tak sering didengar, dan baru-baru ini diungkapkan melalui movie Red. Namun perannya di bajak laut Akagami cukup penting. Ia menjabat posisi sebagai dokter kapal, di mana ia akan mengobati siapapun yang terluka atau sakit akibat suatu pertempuran. Selain seorang dokter, ia juga dikenal sebagai petarung yang handal menggunakan senjata api. Tak banyak dijelaskan tentang kekuatan anggota bajak laut Akagami satu ini, namun yang jelas ia juga mampu menguasai Bushoku Haki dan Kenbunsoku Haki sama seperti para anggota lainnya. Ini membuktikan bahwa pernyataan yang menyebutkan kelompok Shanks memiliki kekuatan yang nyaris tak tertembus atau hampir setara antar anggotanya. Bong Pans. Bong Pans adalah nama lain dari anggota kelompok bajak laut rambut merah yang jarang disebutkan namanya. Namun, terungkap sudah bahwa kekuatan yang dimilikinya adalah tinju tangan kosong. Posisinya di tubuh bajak laut rambut merah adalah seorang musisi sekaligus petarung, sama seperti Brook di bajak laut topi jerami. Sekali lagi, ini membuktikan bahwa anggota bajak laut rambut merah sama sekali tak menggunakan buah iblis apapun, atau mereka hanya mengandalkan kemampuan haki tingkat tinggi daripada harus menggunakan buah iblis. Bisa juga mereka sama sekali tak tertarik untuk menggunakan kemampuan buah iblis. Sama seperti anggota yang lain dari bajak laut rambut merah, Bong Pans juga seorang master haki yang mampu menguasai Bushoku Haki dan Kenbunsoku Haki dengan sangat baik. Seperti namanya, serangan yang paling mengerikan adalah tinjunya yang mematikan. Selain itu, ia juga terlihat selalu bersama seekor kera atau monyet yang bernama Monster. Meskipun tampak seperti hewan peliharaan, namun Monster dikatakan Oda Sensei memiliki kekuatan tinju yang sangat menakutkan. Itu artinya, kombinasi dari Bong Pans dan Monster adalah tinju bertubi-tubi yang bisa menghancurkan musuh-musuhnya. Sekali lagi, Oda seolah memberikan petunjuk untuk tidak menganggap remeh seseorang yang membawa hewan peliharaan untuk bertarung. Sepertinya, Bong Pans dan Monster telah melalui pertarungan bersama yang cukup lama. Lime Juice. Lime Juice adalah petarung murni lainnya di dalam bajak laut rambut merah. Penampilannya cukup santai dan terlihat tak meyakinkan. Namun ia adalah seorang master Geppo atau Moonwalk, atau dengan kata lain ia mampu berjalan di udara layaknya Sanji ataupun anggota Superpole lainnya. Dan jangan lupakan kata-kata master. Itu artinya ia sudah sangat mahir menggunakan kemampuan tersebut sebagai kekuatannya.
Disebutkan ia lebih sering menggunakan kakinya untuk bertarung. Ini sama seperti Sanji di dalam tubuh bajak laut topi jerami. Lime Juice juga murni sebagai petarung, yang artinya dia adalah orang kuat lainnya di bajak laut rambut merah. Dengan menggunakan teknik moonwalk dan juga tendangan, tak salah jika ia hampir setara dengan anggota lain di bajak laut rambut merah. Selain itu, ia juga mampu menghasilkan petir dari tendangan yang dilancarkannya. Itu merupakan kebalikan dari Sanji yang mampu menghasilkan tendangan api. Wielding Snake. Wielding Snake merupakan seorang petarung murni lain di dalam bajak laut rambut merah. Penampilannya juga menunjukkan betapa ia cukup berbahaya untuk bertarung satu lawan satu. Hal itu dikarenakan ia merupakan salah satu petarung yang lengkap dalam bajak laut rambut merah. Ia memiliki senjata pedang akrobat sejenis kungfu pedang dan merupakan seorang pendekar pedang yang handal, serta mampu menguasai Bushoku Haki dan Kenbushoku Haki dengan cukup baik. Disebutkan juga bahwa ia memiliki pertahanan yang terkuat. Hal itu kemungkinan besar dikarenakan Bushoku Haki miliknya yang sangat tebal. Atau dengan kata lain, ia sudah mencapai level tertinggi Bushoku Haki. Selain menggunakan pedang, ia juga diketahui memiliki teknik tendangan maut seperti Sanji. Kita bisa menarik kesimpulan bahwa Wielding Snake adalah gabungan dari pendekar pedang seperti Zoro dan memiliki kaki yang kuat seperti Sanji. Hal ini tentu saja menarik, mengingat tak banyak pendekar pedang di dunia One Piece yang mampu mengkombinasikan kedua kemampuan utama itu. Yap, perannya dalam tubuh bajak laut rambut merah juga sangat vital. Selain sebagai petarung handal, ia juga merupakan seorang navigator kapal yang bertanggung jawab langsung kemanapun tujuan mereka. Howling Gap. Howling Gap merupakan seorang petarung murni lainnya di dalam bajak laut rambut merah. Penampilannya sangat nyentrik dengan gigi tajam dan tatapan yang mengerikan. Dengan kemampuan utama seperti auman singa yang mampu memotong tubuh musuh tanpa terkecuali. Howling Gap adalah salah satu kru bajak laut rambut merah yang sangat unik. Gaya bertarungnya mungkin dikhususkan untuk jarak jauh dengan auman yang mampu diarahkan langsung kepada lawan. Dan sudah jelas, ia juga mampu menggunakan Bushoku Haki dan Kenbushoku Haki dengan baik. Sepertinya ia tidak menggunakan semacam senjata apapun, apalagi mengkonsumsi buah iblis. Kami rasa kemampuan auman singanya tersebut didapatkan melalui genetik atau ras unik yang pernah hidup di era di dunia One Piece. Namun, ia mampu memanfaatkannya dengan sangat baik, sehingga Shanks tak ragu untuk merekrutnya sebagai anggota. Dan terbukti, sampai saat ini ia masih bertahan karena kekuatannya dan membantu Shanks menjadi Yonko terkuat di dunia One Piece saat ini. Rockstar. Nama terakhir yang baru bergabung ke dalam bajak laut rambut merah adalah Rockstar, yang memiliki perawakan yang mirip dengan Rocks di Sebek. Selain itu juga, namanya juga sangat berkaitan dengan bajak laut paling mengerikan pada masa lalu itu. Namun penampilan awalnya sempat banyak diragukan oleh para fans, karena ia hanya berperan sebagai pengantar pesan bajak laut rambut merah kepada Shirohige. Ia sama sekali tak memperlihatkan bahwa dirinya memiliki kemampuan bertarung yang hebat. Akan tetapi, semua tanggapan itu dipatahkan oleh Oda Sensei. Ia disebutkan merupakan pendekar pedang model anggar, sama seperti teknik yang digunakan oleh Brook. Apakah hanya itu saja kekuatannya? Kami rasa tidak. Melihat semua anggota yang direkrut Shanks bukanlah orang yang sembarangan, kami yakin Rockstar juga memiliki kekuatan yang setidaknya mampu mengimbangi rekan-rekannya di bajak laut rambut merah. Untuk itu, Shanks berani merekrutnya sebagai salah satu krunya. Sudah jelas, ia memiliki kemampuan Bushoku Haki dan Kenbushoku Haki yang cukup baik. Namun untuk tingkatnya, kami belum meyakini itu. Bisa dikatakan, ia merupakan yang paling lemah di antara anggota Shanks yang lain. Bukan berarti kekuatannya tak bisa diperhitungkan. Hanya saja, ia adalah orang terlemah di antara orang-orang terkuat.
Baiklah, itulah tadi seluruh kekuatan anggota bajak laut Shanks versi anime Zoan. Semua pembahasan ini sudah dikonfirmasi oleh Oda Sensei dalam Databook 4 Billion. Kemudian beberapa sumber yang memperlihatkan dalam One Piece Movie Red yang sudah tayang di Jepang. Jika menurut kalian pendapat kami ini masih keliru, kita bisa berdiskusi di kolom komentar di bawah ini, tentunya dengan sopan dan santai. Jika kalian suka video ini, silahkan like, share, dan subscribe. Satu subscribe dari kalian akan sangat membantu perkembangan channel kita ini. And last word, terima kasih.